Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mendatangkan mantan kepadamu tanpa perlu ketemu, telepon, chatting media sosial, dan lain-lain. Ya, jadi ini pertanyaan yang mungkin cukup banyak muncul ya, dan mungkin juga muncul di dalam benak kita. Bagaimana caranya mendatangkan mantan kepada kita saat kita tidak tahu sekarang mantan ada di mana? Rumahnya di mana kita tidak tahu karena bahkan dia sudah pindah kota. Nomor teleponnya berapa kita sudah tidak tahu. Nomor telepon kita dia blokir dan dia ganti nomor teleponnya yang baru. Bahkan dia sekarang mungkin tidak menggunakan media sosial ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa ketemu dengan mantan? Tentu kalau kita tidak tahu mantan di mana, dia yang harusnya datang kepada kita kan kalau pengen ketemu. Selama rumah kita tidak pindah, nomor telepon kita tidak berubah dan seterusnya, maka kapanpun mantan tergerak untuk menemui kita, dia bisa mencari dan menemukan kita ya. Karena banyak juga tuh mengeluh, kok mantan tidak pernah menghubungi saya. Tapi ternyata dia nomor teleponnya rajin ganti, ya. Kemudian rumahnya juga sering pindah. Nah, jadi bagaimana mantan mau menemui jika kemudian dia sulit untuk ditemui? Tetapi selama tidak ada yang berubah dari diri kita, kapanpun hati mantan tergerak untuk menemui kita, ya, maka dia bisa menemukan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memanggil mantan melalui doa-doa kita. Dan ini dibutuhkan ketekunan yang luar biasa ya. Ada orang yang mungkin sudah berdoa, tapi berdoanya baru 2 bulan dia sudah menyerah ya. Bahkan ada yang mungkin baru 2 hari sudah menyerah. Kita kan pengen segala sesuatu itu yang serba instan. Hari ini berdoa, pengennya sore hari mantan sudah menghubungi kita. Besok pagi dia sudah menemui kita. Kita kan selalu pengennya yang seperti itu ya. Nah, untuk mendatangkan mantan tentu dibutuhkan ketekunan. Ketekunan di dalam berdoa. Jadi saat kita berdoa ya, kita memohon pertolongan Allah agar menggerakkan mantan untuk menemui kita. Nah, saat kita berdoa itu, kan kita memanggil nama mantan. Saat kita panggil namanya, kan otomatis wajahnya terbayang. Saat itulah kita sedang terhubung dengan mantan. Ya. Jadi selama ini kita selalu sangat khawatir ya, karena tidak pernah bisa telepon mantan, tidak bisa chatting lagi dengan mantan, tidak bisa video call lagi dengan mantan ya. Padahal sesungguhnya saat kita berdoa, kita memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita,
yang otomatis wajah mantan langsung terbayang, itu kita selalu terhubung dengan dia. Dan kalau kita telepon, orang belum tentu ingat ya apa tadi yang dibicarakan saat telepon, ya. Atau besok hari sudah lupa juga, apalagi chatting ya. Chatting WhatsApp itu kita sudah lupa semua tuh, apa yang kita chattingkan dan seterusnya. Kita pernah chatting dengan mantan, chatting apa saja kita sudah lupa. Tetapi ketika yang terhubung itu adalah batin kita, hati kita, itu akan memperkuat ya ikatan batin kita dengan mantan. Nah, itu keistimewaannya. Kenapa? Panggil dia melalui doa-doa kita. Jadi, untuk itu kan dibutuhkan ketekunan. Tidak bisa sehari dua hari, tetapi lakukan terus ya. Setiap ada kesempatan ya, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab itu untuk berdoa. Ya, seperti misal waktu mustajab itu selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, sediakan waktu 5 menit ya yang khusus untuk berdoa agar mantan digerakkan ya, agar Allah menggerakkan mantan untuk datang menemui kita. Nah, lakukan itu terus-menerus ya. Lakukan dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu ketika kita berdoa, hati kita hadir, pikiran kita hadir. Kita menyadari betul setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapkan di dalam doa-doa kita tadi. Ya, karena kadang-kadang kita juga berdoa agar mantan kembali, tetapi doa itu tidak kita hayati. Saat kita berdoa itu, pikiran kita melayang-layang kemana-mana ya. Hati kita juga tidak hadir. Nah, maka berdoa dalam keadaan hati dan pikiran yang hadir. Dan fondasi dari terkabulnya doa itu adalah keyakinan kita bahwa doa itu akan terwujud, doa itu akan terkabul. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling ya. Nah, jadi mendatangkan mantan kepada kita saat kita sudah tidak tahu dia sekarang di mana. Tidak tahu lagi dia sekarang berdomisili di kota mana. Kita tidak tahu nomor teleponnya dan seterusnya. Nah, maka kita bisa menggunakan kekuatan doa-doa kita agar mantan digerakkan, mendatangi kita. Dan jangan lupa, tutup doa itu juga dengan permohonan kepada Allah agar Allah menjadikan mantan sebagai jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya, karena ada kan zaman sekarang orang kembali untuk berpisah lagi. Nah, dengan kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat, maka insya Allah mantan akan kembali untuk bersama kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.